Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan telah berikrar tidak akan pernah membiarkan anak cucu Adam bahagia dan selamat begitu saja dalam mengarungi kehidupan. Ya, setan akan terus menghalangi manusia menempuh jalan lurus, lalu mencoba menyesatkan manusia ke lembah dosa. Seperti yang dialami oleh Nuraini, perempuan kelahiran Serang, Jawa Barat ini mengisahkan bahwa dirinya pernah menjumpai paranormal untuk menghilangkan semua gangguan jin yang dirasakan bertahun-tahun lamanya. Awalnya saya tidak menyadari kalau saya itu ternyata ada gangguan gaib. Ketika saya mau menikah itu nggak pernah jadi. Saya kira itu hanya sebatas tidak ada gangguan apapun gitu kan. Di titik saya pasrah, ternyata yang ada serangan balik ke saya gitu. Jadi saat itu saya mulai merasa diganggu, selalu was-was, kemudian tidur nggak pernah nyenyak. Kalau malam ada yang manggilin, saya mencari alternatif. Katanya sih orang yang bisa menyembuhkan atau orang yang bisa mengembalikan kondisi saya ke normal. Semua hal yang berkaitan dengan hidup seseorang itu sudah Allah tetapkan sebelum orang itu ada. Setelah mengetahui semua syarat-syarat yang harus dipenuhi, akhirnya dia menyadari bahwa semua itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ia pun bergegas berbalik arah dan menempuh ruqyah syar'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Pemirsa ruqyah, terapi ayat Al-Quran baru dimulai, namun jin yang menetap dalam diri perempuan kelahiran 1988 ini telah ketakutan. Amin. Mbak Nur Aini ini belum kami ruqyah sudah reaktif. Air matanya mengalir terus-menerus tak terbendung, seperti ada satu kesedihan yang sedang melanda hatinya. Dan ketika kita lakukan terapi ruqyah, jin yang ada dalam tubuhnya melakukan perlawanan sangat hebat, menyerang, ya, berusaha untuk menendang dan sebagainya. Benar-benar gambaran jin yang garang, jin yang penuh dengan kebencian yang merasuk dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin itu semakin kegerahan mendengar nasihat-nasihat Ustadz. Ternyata, walau makhluk gaib mengendalikan raganya, Nur terus berjuang dengan sekuat tenaga agar dapat melawan energi gaib tersebut. Jika saya perhatikan, Mbak Nur ini sebetulnya masih dalam keadaan sadar, namun jin terus berusaha untuk mengendalikan dirinya. Buktinya beberapa kali ketika kerudungnya tersingkap, itu Mbak Nur dengan secara refleks dia coba menutupi dadanya agar tidak terlihat. Tidak ada gangguan jin yang masuk dalam tubuh manusia yang tidak ada sebabnya. Demikian juga gangguan jin yang mengganggu saudari Nur ini, ada hal yang menjadi penyebab jin ini masuk dalam tubuhnya. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama. Pemirsa ruqyah, Nur masih berupaya berlepas diri dari aura gaib, sementara Ustadz meruqyah air. Innallaha kana azizan hakima. Setelah air itu dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz meminta saya untuk mengusapkan air ruqyah tersebut ke seluruh wajah Nur. Baru mengusap wajahnya sekali, jin itu sudah berteriak kepanasan. Kalau saya pribadi tidak merasa apa-apa, tapi jinnya itu mengatakan bahwa itu panas gitu dari air tersebut. Dari hasil penelusuran yang kami lakukan, memang ada satu peristiwa yang sempat membuat hatinya itu mangkel, membuat hatinya sangat kecewa berat, khususnya yang berkaitan dengan urusan pribadinya, yaitu rumah tangga. Jadi rumah tangganya Mbak Nur ini mengalami satu masalah yang sangat serius yang membuat
Mbak Nur ini tidak bisa menerima peristiwa tersebut. Dia merasa terpukul, dia merasa tertipu, dia merasa dibohongi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Waktu terus bergulir. Tiba-tiba Nur menatap Ustadz dengan tajam. Reaksi Nur selalu aktif. Kala saya mengusap wajahnya menggunakan air ruqyah. Tapi, lagi-lagi pandangan mata Nur mengarah ke Ustadz Zunaidi. Nur terus menatap tanpa berkedip. Dan seketika saja, emosi Nur tersulut dan berusaha menyerang Ustadz Zunaidi. Kejengkelan yang berlebihan ini menjadi sebab setan kemudian menguasai dirinya, menambah hebat kesedihan yang ada sebelumnya, ya, sehingga membuat dia terus-menerus berada di dalam kesedihan. Dan yang paling gawat, setan itu ketika dia sudah masuk dalam tubuh manusia, dia akan menjadikan kesedihan itu sebagai sesuatu yang indah, menikmati kesedihan itu, dan gembira dengan kesedihan itu. Tak mau berlarut-larut menjadi incarannya, Ustadz langsung berusaha meredam kemarahan makhluk gaib itu. Walaupun memang sempat dia tidak sadarkan diri, Ustadz terus mendakwahi jin tersebut, terus berusaha memanggil-manggil nama Mbak Nur Aini agar nasihat-nasihat Ustadz itu meresap ke dalam dirinya. Yang tadinya emosi, yang tadinya marah secara membabi buta, akhirnya keluar tuh air mata. Sedikit demi sedikit akhirnya dia menangis. Seakan-akan emosi yang selama ini terpendam itu keluar, pecah saat itu juga. Pemirsa Ruqyah, Nur menyampaikan bahwa beberapa tahun yang lalu dia sering mengalami banyak kejadian di luar nalar, seperti selalu sukar dekat dengan lawan jenis. Bila dia menyukai pria tersebut, pria itu langsung menghindarinya, pun sebaliknya. Bila ada yang berniat serius dengannya, tanpa basa-basi, Nur pun menutup rapat perasaannya. Keanehan-keanehan yang dia rasakan semakin lama semakin bermacam-macam. Ia sering mendengar suara pria memanggil-manggil namanya. Badannya mengeluarkan bau yang tak sedap. Kerap melihat ular berwarna hitam mengikutinya. Emosi tidak terkontrol. Bahkan dia menambahkan di alam mimpinya pun jin tetap berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Hilangkanlah kekecewaan di hati saudari kami ini. Hilangkan kegelisahan dalam jiwanya. Hilangkan rasa sakit dalam hatinya. Gantikan. Pemirsa Ruqyah, jin itu tidak sesangar sebelumnya. Tapi jin tersebut masih saja membuat kedua mata Nur terbelalak. Ketika setan ini telah menguasai jiwa seseorang, setan akan membuat seseorang senang menceritakan satu kesedihan, senang menceritakan sesuatu yang membuat dirinya semakin terpuruk. Yang kemudian setan akan membisikkan kamu bunuh diri saja. Nah, kamu nggak usah hidup saja. Ini kerja-kerja setan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitah. Rupanya perjuangan Nur untuk memisahkan diri dari makhluk gaib masih panjang, sebab jin itu tetap enggan meninggalkan raga Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini hidayah. Selama terapi ruqyah berjalan, semua curhatan hati dia terus terngiang-ngiang di telinga saya. Saya tersentuh, saya iba, dan terus terang saya tidak tega membayangkan semua ujian yang dihadapinya sendirian. Saya tahu tentu terasa berat, terasa sakit dan getir. Saya tidak bisa berbuat banyak kecuali menyelipkan segumam doa terbaik untuknya. Kami memberikan penguatan-penguatan iman kepada Mbak Nur. Kita berikan masukan-masukan bahwasanya semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu yang buruk apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita terus membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Mbak Nur untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ia berteriak, seakan menumpahkan semua perasaan yang selama ini dipendamnya.
Insya Allah ketika Mbak Nur sungguh-sungguh merelakan bahwa peristiwa ini merupakan takdir Allah, mentawakalkan urusannya kepada Allah, dibarengi dengan kesungguhan diri mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, meninggalkan perbuatan dosa, insya Allah ini menjadi jalan yang akan mendatangkan kegembiraan dalam hati, dan gangguan-gangguan itu insya Allah nggak akan datang kembali. Alhamdulillah, setelah Nur merasa cukup melampiaskan kekesalannya, bersamaan dengan itu, jin yang telah bermukim pada raganya pun pergi. Di saat dia benar-benar meyakini bahwa jika dia menempuh pengobatan ruqyah syariah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu secara baik dan benar, maka akan menghasilkan hasil yang menakjubkan dengan perubahan yang cepat. Dan kita bisa saksikan bersama-sama saat dia mencoba mengikhlaskan segala permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, dia serahkan sama Allah, dengan sendirinya dia pulih kesadarannya. Kini, waktunya kita melangkah ke kasus gangguan makhluk gaib lainnya yang menimpa Marhamah. Seperti apa kasus gangguan gaib yang dialaminya? Pada tahun 2005, yaitu terjadi benturan keras di sebuah pintu, tetapi saya tidak mengabaikan. Tetapi pada saat itu saya tidur dan suami belum tidur. Terus tiba-tiba ada bulatan angin atau bundaran angin. Suami dia la ilaha illallah karena dia sadar belum tidur. Kalau saya sedang tidur, tiba-tiba saya bangun berteriak-teriak, dan selanjutnya saya terus-menerus seperti orang gila kadang, dan membenci suami saya, serta bahkan selalu putus asa dalam hidup saya. Selain itu, perempuan yang tinggal di Walantaka, Serang, Banten ini pun menyampaikan bahwa dia mengalami penyakit yang aneh. Terkadang gatal-gatal di sekujur tubuh badan saya, berobat kemanapun tidak sembuh. Iya, orang gaul. Itu Ustadz nggak gaul. Setelah menjalani berbagai pengobatan dan selalu berujung semakin memburuknya penyakit yang diderita, ia pun memutuskan untuk mengikuti ruqyah, penyembuhan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Udah kepo banget sih orang. Biar jelas. Saya secara baik-baik, seandainya kamu ini orang mukmin, silakan keluar. Pemirsa ruqyah, belum apa-apa, jin dalam jiwa Marhamah sudah ketar-ketir. Ia terus bernada tinggi sambil sesekali meminta kami untuk meninggalkan rumah Marhamah. Yang dirasakan saya ketika peruqyah ke sini, di hati saya itu atau bisikan saya suruh mengusir. Jangan usik saya. Disuruh usir, jangan ada yang di sini. Saya tidak mau terganggu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyaksikan jin tersebut semakin ketakutan, Ustadz lantas membacakan ayat-ayat ruqyah. Bukan menyimak kalam ilahi dengan tenang, ia justru menirukan. Amin. Kami beberapa kali membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, tapi seolah-olah bacaan Al-Quran ini seperti nggak memberikan efek apapun. Dia seperti kuat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Padahal tidak ada setan yang kuat, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan setan itu lemah. Tidak ada setan yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء. Semakin lama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, semakin dadanya terasa sesak. Dia tidak terima dan menunjukkan sikap menantang.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به الشهر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Ayo keluar dari tubuhnya. Dan yang paling parahnya itu, setiap hari itu saya itu benci sama suami saya. Suami saya itu di mata saya itu tidak ada kebaikan sama sekali. Selalu ada kejelekan-kejelekan, semua jelek di mata saya itu melihat suami saya itu. Jadi masalah ini bermula dari pernikahan yang dijalani oleh Ibu Marhamah. Ibu Marhamah ini menikah dengan suaminya karena dijodohkan oleh orang tuanya. Di mana dia mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Tidak ada rasa bangga dia menikah dengan suaminya ini. Nah, kemudian hal ini menjadi penyebab Ibu Marhamah tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Yang ada justru yang terlihat adalah keburukan-keburukannya. Dan perkara seperti ini disebut kufur. Ketika kebaikan orang lain itu tidak disyukuri atau dikufuri, maka kekufuran adalah pintu masuknya syaitan di dalam tubuh manusia. Tolong datanglah beri kekuatan. Jangan sampai mengusik di tubuhku. Pemirsa Rukyah, perempuan 36 tahun ini juga mengutarakan jika ia memiliki perasaan yang tajam serta mampu mengobati penyakit yang diidap orang lain. Selain dijadikan tempat bergantung orang banyak, dia pun kerap bermimpi buruk seperti berada di bangunan tua, dikelilingi sumur tua, dihadapkan dengan kakek-kakek tua yang selalu memberi bocoran tentang nasib orang-orang yang ada di sekitarnya. Jin tersebut pun akan selalu mengganggunya ketika sedang melakukan ibadah. Sehingga ia jarang sekali bisa khusyuk. Diakhiri makhluk gaib itu memperlihatkan wujud aslinya. Matanya merah mendelik, lalu berubah menjadi seekor macan. Saya akui kalau misalkan saya ketika mau diganggunya itu, saya itu dalam keadaan lelah, terus ketika saya mendapat kenikmatan, seperti saya mendapatkan rezeki. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به الشهر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Pemirsa Rukyah, makhluk gaib itu tetap meracau tiada henti. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به Orang-orang akan bertentangannya. Biar orang-orang akan begini. Itu janjiku. Saya emang seorang guru. Ketika saya akan berangkat sekolah pagi itu, megang bajunya aja udah mual. Kadang meraung-raung seperti seekor macan. Kaki saya pun kaku, badan saya pun lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita tahu bahwa salah satu target daripada syaitan laknatullah alaih adalah membuat seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya membuat manusia itu kufur. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16, Allah merekam bagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum syiratakal mustaqim. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim
wala tajidu aktsarum syakirin. Setan berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, mendatanginya dari depan, belakang, kanan dan kiri. Tujuan finalnya adalah wala tajidu aktsarum syakirin, dan tidak engkau dapatkan sebagian besar dari manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang rasa syukur, datang kufur, maka setan datang menguasai seseorang. Pemirsa Rukyah, rupanya jin itu masih mempunyai rasa malu. Buktinya ketika para tetangga Marhamah memperhatikannya dari luar, ia keberatan menjadi bahan tontonan dan meminta agar pintu rumah Marhamah ditutup rapat-rapat. Tutup pintunya, tolong tutup pintunya. Saya akan janji sama kamu. Nggak bakalan bisa. Dengarin dulu. Dengerin. Kamu beriman kepada Allah, ya. Allah akan jaga kamu semua. Tidak ada yang bisa menjaga saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Marhamah yang salam ya? Saya Marhamah kuasai jiwanya, ya. Jangan mau berada dalam kondisi seperti itu. Untuk membuat rumah tangga seseorang menjadi baik dibutuhkan kerjasama banyak pihak, ya. Yang pertama, orang tua jangan terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak-anaknya. Karena ketika seseorang sudah memutuskan untuk berumah tangga, pada saat itu mereka punya hak untuk mengarahkan kemana perahu rumah tangga mereka akan berlayar. Orang tua boleh memberi nasihat, orang tua boleh memberikan masukan, tapi tidak boleh memaksa. Ya, apalagi berkaitan dengan jodoh. Nah, Mbak Marhamah ini menikah karena dijodohkan, dipaksa oleh orang tuanya, sehingga tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan. Yang kedua, ketika kita sudah menikah,